Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Amri Al-Husaini, NIM A8117007077 dari Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan melanjutkan perbincangan kita kemarin, yaitu melanjutkan part 1 dari permainan baseball. Di part 2 ini kita akan sedikit membahas tentang cara bermain baseball dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung simak videonya sebagai berikut. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas cara bermain baseball. Caranya yaitu permainan baseball dimainkan oleh dua regu atau dua tim. Masing-masing regunya terdiri dari 9 orang. Pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan sebagai regu penjaga. Jadi masing-masing akan menjadi regu pemukul dan juga penjaga. Yang kedua yaitu untuk regu pemukul akan berusaha berlari melewati base sampai kembali ke home base. Sedangkan bagi regu penjaga selalu berusaha untuk mematikan laju lari lawan, seperti itu. Yang ketiga yaitu seorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh seseorang pelanggung atau pitcher dengan sekuat-kuatnya. Lalu seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan baik dari samping maupun dari bawah. Lemparan itu harus sah. Untuk dipukul yaitu antara daerah lutut dan juga daerah bahu, jadi sekitar segini. Kemudian selanjutnya yaitu kesempatan memukul hanya 3 kali. Lalu pemukul berlari ke base, kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya sesuai dengan nomor urutnya atau nomor dada masing-masing setiap pemain. Lalu beberapa hal-hal yang dilarang bagi seorang pitcher atau pelempar sebagai berikut, antara lain yaitu melempar bola ke pemukul tanpa menghadap ke home base. Yang kedua, melempar ke pemukul atau base 1 tetapi tidak jadi, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Jadi dia tidak boleh melempar dia tidak boleh jika dia tidak jadi melemparnya sedangkan dia sudah menginjak pitcher plate-nya. Yang ketiga yaitu melempar ke suatu base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Selanjutnya yaitu melempar ke pemukul dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai aturan. Selanjutnya memegang bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan atau mengulur waktu. Selanjutnya yaitu berdiri di pitcher plate tanpa memegang bola. Lalu membuat segala gerakan lempar ke pemukul tetapi tidak melakukannya atau hanya gerakan tifon seperti itu. Selanjutnya hukumannya yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher yaitu apa yang disebut dengan free walk bagi pemukul, seperti itu. Lalu jumlah pemain dalam setiap grup atau setiap tim dalam permainan baseball terdiri dari 9 orang. Masing-masing posisi yang ada di lapangan antara lain yang pertama adalah pelempar bola, yang kedua adalah penangkap bola, yang ketiga adalah penjaga base pertama, lalu penjaga base kedua, penjaga base ketiga, penjaga lapangan dengan antara base 1 dan base 3, kemudian base lapangan sebelah kiri, kemudian penjaga lapangan tengah, dan yang terakhir yaitu penjaga lapangan sebelah kanan. Lalu hal-hal yang boleh dilakukan apabila ingin meninggalkan base, antara lain yang pertama, seorang pelari base dapat bebas meninggalkan base-nya pada waktu pitcher siap di pitcher plate-nya. Pelari base masih diperbolehkan meninggalkan base. Lalu yang kedua, seorang pemain dengan pukulan yang baik dan dapat kembali dengan selamat melampaui home base akan mendapatkan nilai 1. Lalu setiap pelari yang menuju ke base tadi tidak boleh lewat base. Jika lewat boleh di titik lari, di titik kecuali lari ke base 1 langsung ke base 2 dan bukan berpura-pura. Lalu yang selanjutnya yaitu jika bola yang dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati dan para pelari harus kembali ke base semula dengan segera agar tidak gugur. Dan satu lagi yaitu setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan jauh.
supaya ia dapat berlari minimal menuju B1 dan kemudian pemain lainnya bergerak pindah ke base selanjutnya, seperti itu. Lalu ada istilah-istilah dalam permainan baseball, antara lain yaitu yang pertama catcher, yaitu seorang catcher akan berdiri dalam kotak di belakang home base. Tugasnya yaitu menangkap semua lemparan pitcher atau pelempar yang tidak dapat dipukul oleh si pemukul dan menjaga home plate terhadap base runner atau pelari-pelari base. Yang kedua yaitu ada pitcher, yaitu seorang yang bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat pada pemain lawan atau si pemukul dan agar tidak dapat dipukul oleh si pemukul tersebut. Lalu ada hitter, yaitu seorang hitter atau pemukul berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke daerah permainan. Apabila bola yang dipukul keluar dari daerah permainan, maka dianggap sebagai pukulan gagal dan dihitung strike atau keuntungan bagi pitcher atau pelempar. Lalu ada strikes, yaitu setiap hitter atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali dan tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka si pemukul atau hitter dinyatakan out. Lalu ada strike zone, yaitu daerah atau kotak imajinasi tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan, tepat di pemukulnya, seperti itu. Lalu ada batting average zone, yaitu bola yang dipukul dengan menggunakan bat dan bukan gaya atau post. Lalu ada designated, yaitu pemain yang terdaftar dalam urutan sebagai batter atau pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran di pertahanan. Lalu ada double play, yaitu suatu permainan tempat seorang batter atau runner atau 2 orang yang dimatikan atau put out. Lalu ada innet run average, yaitu jumlah run yang digunakan kepada pitcher dibagi dengan total inning pitcher kali 9. Lalu ada innet run, yaitu setiap run yang dibuat untuk memperoleh skor kecuali satu dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Lalu ada error, yaitu seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan atau put out seorang batter atau runner yang melaju. Lalu ada fielder choice, yaitu suatu percobaan oleh fielder terhadap fair ground ball untuk mematikan seorang runner atau batter yang memukul. Lalu ada fielding average, yaitu total put out dan assist dibagi total jumlah kesempatan. Lalu ada force play, yaitu sebuah permainan di mana runner dimatikan saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. Kemudian ada infield play, yaitu fair play ball yang dipukul above the infield, di mana pada itu runner berada pada base pertama, kedua, ketiga, dan tidak lebih dari 1 out. Umpire atau wasit mengumumkan atau menyatakan infield play dan batter secara otomatis akan out. Lalu ada passed ball, yaitu kegagalan dari catcher dengan menangkap dan memegang bola yang dilempar selain dari sebuah lemparan yang memungkinkan runner untuk melaju. Lalu ada percentage, yaitu jumlah permainan yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Lalu ada pinch batter, yaitu seorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. Kemudian ada run batter in, yaitu sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat, atau batter mencapai base atas bola yang dilemparkan dengan base yang penuh, maka memaksa untuk sebuah run atau lari. Lalu ada shoot out, yaitu suatu usaha yang berhasil oleh batter sebelum 2 out untuk memajukan seorang runner dengan bantuan bunt atau long play out.
Lalu ada squash play, yaitu suatu usaha untuk membawa runner ke home base dari base ketiga dengan bantuan sebuah board. Lalu ada stolen base, yaitu tindakan runner dalam melanjutkan base home dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan oleh regu yang bertahan. Kemudian ada move double header, yaitu dua buah permainan di bawah float light, satu setelah yang lainnya dengan start pertama pada awal senja. Lalu ada balls, yaitu suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepaskan pitch atau lemparkan bola di luar strike zone untuk mengecoh si pemukul dan memaksanya melakukan alunan swing atau memukul bola dengan jelek. Lalu ada base running, yaitu setiap pemukul atau hitter yang telah memukul bola ke daerah permainan, kemudian seorang pelari berusaha berlari secepatnya ke arah base sejauh dan sebanyak base yang dapat dia capai selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola pukulan hitter, lalu melemparkan kembali pada pemain defense lainnya. Kemudian ada fly out, yaitu pemain tim defense juga dinyatakan out apabila bola yang dipukulnya langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense langsung tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu. Kemudian ada force out, yaitu karena kita terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan, maka dia kalah cepat dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh first baseman dari base-nya. Hal ini disebut dengan force out. Lalu ada save, yaitu apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap infield di base-nya, maka dia mendapatkan save dan bola diam dan dia boleh diam berdiri di base yang dicapainya. Lalu ada base hit, yaitu seorang pemukul atau hitter yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dapat mencapai first base atau base pertama. Dapat pula memiliki kesempatan mencapai base berikutnya tergantung pada kemampuan memukul bola dengan baik, keras, jauh, hingga sulit dikontrol oleh pemain defense. Lalu ada steal, yaitu karena runner dengan ini berusaha dan bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka hal ini disebut dengan base stealing. Lalu ada take out, yaitu jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui tag atau menyentuh bola yang ada di tangannya atau di glove-nya pada runner, dan hal ini disebut dengan take out. Itu tadi beberapa istilah-istilah dalam permainan baseball. Pada dasarnya permainan baseball hampir mirip dengan permainan softball, tetapi yang menjadi perbedaannya yaitu antara lain ukuran lapangannya, kayu pemukulnya, bolanya, dan cara pitcher melambungkan bola dan gerak tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.